Kompetisi Tiongkok-Amerika berlanjut di teknologi robotaksi. Selamat datang di Mobil China, channel yang menyajikan berita terkini seputar perkembangan otomotif dan teknologi kendaraan listrik global. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inovasi revolusioner dalam dunia transportasi, yaitu teknologi robotaksi. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat kini memasuki babak baru di sektor ini. Jadi, simak terus untuk mengetahui bagaimana dua raksasa dunia ini berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam teknologi kendaraan otonom. Di Tiongkok, perusahaan seperti Baidu dan WeRide menjadi pionir dalam layanan robotaksi. Baidu, melalui layanan Apollo Go, telah melayani hampir 900.000 penumpang pada kuartal kedua tahun 2024. Perusahaan ini juga memperluas operasinya ke pasar internasional, termasuk Hong Kong dan Singapura. WeRide, selain beroperasi di Tiongkok, juga telah mendapatkan izin untuk beroperasi di Uni Emirat Arab dan menjalin kemitraan dengan Uber untuk mengintegrasikan layanan robotaksinya. Baidu, yang sering disebut Google-nya China, telah mulai mengirimkan robotaksi mereka di China. Kendaraan otonom ini diberi nama Yiqi 06 atau dikenal juga sebagai Apollo RT6. Yiqi 06 merupakan minivan listrik hasil kolaborasi Baidu dengan JMC, dengan desain minimalis, pintu geser belakang, dan 4 kursi. Kendaraan ini tidak dilengkapi setir, memanfaatkan sistem otonom generasi ke-6 dari platform Apollo yang mendukung autonomous driving level 4 untuk skenario jalan yang kompleks. Dengan lebih dari 32 juta kilometer uji coba otonom dan 7 juta perjalanan hingga Juli tahun 2024, Baidu semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor ini. Pada acara Apollo Day 2024, Baidu mengumumkan penurunan biaya produksi Yiqi 06 hingga 60%, menjadikannya seharga sekitar 204.600 yuan, $28.950 Amerika Serikat. Hingga kini, JMC telah mengirimkan 1.000 unit Yiqi 06 ke armada Apollo Go yang sudah beroperasi di jalan-jalan di China. Sementara itu, Tesla berencana meluncurkan Cybercab mereka sebelum 2027 dengan harga di bawah $30.000 Amerika Serikat. Namun, dengan Baidu yang sudah lebih dulu meluncurkan Yiqi 06 seharga $29.000 Amerika Serikat, Tesla harus bergerak cepat untuk bersaing dalam pasar robotaksi yang semakin ketat. Meskipun perkembangannya pesat, robotaksi di Tiongkok tak lepas dari kontroversi. Insiden kecelakaan, seperti yang terjadi di Wuhan saat robotaksi menabrak pejalan kaki, memicu perdebatan mengenai aspek keselamatan. Ada juga kekhawatiran dari sopir taksi konvensional terkait pekerjaan mereka. Namun, para ahli menyatakan bahwa meskipun pekerjaan lama berkurang, sektor baru seperti pemeliharaan, pemetaan, dan layanan pelanggan akan berkembang. Di Amerika Serikat, perusahaan besar seperti Waymo, Cruise, dan Tesla memimpin pengembangan robotaksi. Waymo, yang sudah mengoperasikan hampir 800 kendaraan otonom di California dan Phoenix, memperkenalkan sistem mengemudi generasi ke-6 dengan sensor untuk berbagai kondisi cuaca. Tesla baru-baru ini meluncurkan Cybercab, robotaksi tanpa setir dan pedal, yang diharapkan diproduksi massal pada 2026. Rumor tentang Cybercab menyebutkan desainnya dengan pintu butterfly yang terbuka seperti sayap kupu-kupu. Desain finalnya masih dirahasiakan, namun prototipe awalnya sudah terlihat dalam biografi Elon Musk. Ada juga spekulasi tentang robovan yang dapat mengangkut penumpang atau digunakan sebagai kendaraan pengiriman. Selain itu, Tesla kemungkinan akan membahas integrasi teknologi Full Self-Driving, FSD, pada truk listrik Tesla Semi. Dengan persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang semakin memanas, Tesla berusaha mempertahankan posisinya sebagai pemimpin inovasi otonom. Bagaimana Tesla menghadapi tantangan ini akan menjadi sorotan, terutama dalam mewujudkan janji-janjinya kepada konsumen dan investor. Pasar robotaksi memiliki potensi besar. Di Tiongkok, dukungan regulasi pemerintah yang agresif memacu pertumbuhan, sementara di Amerika Serikat,
perusahaan besar terus berinvestasi untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan kompetisi yang semakin ketat, kita akan melihat perkembangan menarik di teknologi robotaksi dalam beberapa tahun mendatang. Demikianlah ulasan kita tentang persaingan teknologi robotaksi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian? Apakah robotaksi benar-benar akan menggantikan taksi konvensional di masa depan? Jangan lupa tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe Mobil China untuk selalu mendapatkan update terbaru tentang teknologi otomotif global. Sampai jumpa di video berikutnya.